Inilah fakta bekerja magang di Jepang. Simak video sampai tuntas. Setiap hari itu ya, saya mendengarkan kisah-kisah pilu gitu, dari teman-teman dan rekan-rekan kita sesama orang Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Jepang. Ada yang baru datang, ada yang ya udah setahun 2 tahun, tapi tetap aja banyak sekali dari mereka itu kisah-kisah pilu ya. Ada yang kakinya patah ditendang sacuknya dan dia nggak bisa ngelapor. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Ada yang mukanya dipukulin sama anak kumiainya begitu, dan dia nggak bisa ngelapor. Banyak lagi begitu. Ini bukan kasus kecelakaan kerja ya. Ini kasus penyiksaan, penganiayaan. Ini bukan kecelakaan kerja begitu. Banyak lagi begitu. Ada yang kepalanya dipukul begitu ya. Pakai monkey, tahu monkey nggak sih? Kunci Inggris yang gede itu. Yang kuncinya itu sendiri beratnya mungkin sekitar 5-6 kilo itu ya. Warna merah gede itu biasanya. Ada juga warna biru. Pakai itu dipukul kepalanya. Biar kata pakai helm juga itu nyesek tuh. Dan sekian banyak lagi begitu. Kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, oleh orang Jepang, tempat di mana dia bekerja begitu. Dan kita nggak bisa mengadu. Kita nggak punya tempat mengadu. Mengadu ke Kumiai nggak ada jawaban. Mengadu ke TSK juga sama aja, TSK sama Kumiai mah. Mengadu ke OTIT pun juga nggak menyelesaikan masalah. Ada beberapa orang yang curhat ke saya, ngelapor ke OTIT itu malah nambahin masalah baru. Jadi OTIT itu nggak menyelesaikan masalah begitu. OTIT itu cuma bisa membantu kita putus hubungan dengan perusahaan yang lama, tempat di mana kita tersiksa, dan putus hubungan dengan Kumiai atau TSK. Lantas kita itu merdeka begitu di Jepang sini. Tapi setelah merdeka kita mau kemana itu nggak ada jalannya. Gak ada sarananya begitu. Kalau kamu putus hubungan dari perusahaan, kamu tuh masih bisa ya ditarik sama TSK atau Kumiai-nya, berteduh di Senta begitu ya. Tempat penampungannya ada itu. Itu kalau putus hubungan dengan perusahaan, tapi tidak putus hubungan dengan Kumiai atau TSK. Nah, kalau kamu putus hubungan dengan dua-duanya, perusahaan putus hubungan, Kumiai TSK putus hubungan, ya kamu merdeka memang, kamu bisa pindah kerja. Cuman hal pertama yang akan kamu dapatkan adalah kamu tuh bakal mau tinggal di mana begitu. Kebayang gak sih? Ada orang yang dititipkan di masjid begitu. Dititipkan OTIT ke masjid. Masjid itu bukan punya orang Indonesia. Masjid itu bukan panti sosial. Dititipkan ke masjid. Sampai kapan? Sampai ntar kalau dapat kerja. Terus kerjanya dapatnya kapan? Dia nyari sendiri. Bayangin coba. Jadi ngelapor ke OTIT itu ya. Terus dengan masalah yang lama gimana? Ya gak tahu begitu. Karena gak ada bukti, gak ada apa-apa. Ya kita gak bisa ngelapor ke polisi. Kita cuma diputuskan hubungan kita dengan perusahaan dan Kumiai kita. Atas merdeka, mandiri. Setelah itu ya nggak tahu. Dan saat kita curhat ya di grup-grup orang Indonesia yang ada di Jepang sini, malah kita itu dapat respon negatif begitu. Wah, grup ini kok isinya begini semulu sih sekarang begitu. Grup ini udah nggak asik, isinya curhatan orang-orang magang semua begitu. Kenapa sih anak-anak magang sekarang pada cengeng begitu? Dikit-dikit curhat begitu. Beda loh dengan pemagang-pemagang yang dahulu. Itu yang komen begitu mereka-mereka yang gak pernah merasakan pahit getirnya di Jepang. Nyampe di Jepang dapat kerjaan enak, gaji enak. Mungkin gajinya mereka itu 4-5 kali lipat dari gaji pemagang. Dan jelas kerjaannya lebih enak. Mungkin kerja di kantor, ketak-ketak pulpen, angkat telepon, begitu. Cuman input data ke komputer. Berbeda dengan orang-orang yang di lapangan yang bekerja itu 90% pakai otot, cuman 10% pakai otak. Nah yang di kantoran itu 90% pakai otak. Cuma 10% pakai otot. Ototnya cuma dipakai buat duduk doang. Itu yang komen begitu. Itu yang ngasih masukan begitu. Ah kalian cengeng begini. Wow. Saya udah pernah ya diwawancari sama Tribun News Tokyo. Itu saya bilang apa yang dibutuhkan orang Indonesia di Jepang ini. Saya bilang cuma satu, lembaga bantuan hukum. Itu aja, kita nggak butuh apa-apa begitu. Kalau ada lembaga bantuan hukum yang bagus, yang bisa membantu kita saat kita dapat masalah, perusahaan di Jepang sini yang gojila itu juga akan takut bikin masalah. Karena kalau bikin masalah, kita punya jalur buat ngelapor dan itu akan ditindak begitu. Nah sekarang ini, kalau dapat masalah kita ngelapor kemana-mana nggak bisa. Ngelapor ke polisi, ya polisi juga nggak sepenuhnya dukung orang asing. Mereka pasti bela dong sesama bangsanya. Terus kita siapa yang bela? Ngelapor ke Kumiai juga nggak bela kita. TSK juga nggak bela kita. Menyedihkan. Makanya saya bilang ke Tribun News, kami ini orang Indonesia di Jepang sini cuma butuh satu lembaga bantuan hukum. Karena kalau dapat masalah apa-apa, kami bisa ngelapor
dan laporan kami diterima, dan yang melakukan penindasan itu, penjoliman itu bisa ditindak. Toh Jepang nggak peduli kan? Jepang hukumnya bagus, penegakan hukumnya. Ya kalau berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus KUMI-AI dan LPK untuk bertanggung jawab begitu. Lihat loh, ini pekerja-pekerjamu yang ada di Jepang ini begini loh, disakiti, dijolimi, kamu nggak berbuat apa-apa. Kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari mereka. Padahal kita ini ladang duitnya, dari kita mereka dapat duit, cuman kita nggak dibela. Itu yang menyedihkan. Jadi kalau banyak temen yang bilang ke saya begitu ya, rekan-rekan, Pak, Bapak kenapa nggak jadi KUMI-AI aja Pak? Bang, Abang kenapa nggak jadi KUMI-AI aja Bang? Saya bilang saya takut. Jadi KUMI-AI itu pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Karena ya begitu, saya nggak ngurusin orang dengan benar. Belum lagi mungkin saya akan bisa dengan gampang sekali melakukan penipuan-penipuan. Ya semoga kita dapat bantuan atas semua masalah yang kita temukan di Jepang sini. Mari sama-sama bergandeng tangan saling membantu. Terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silahkan sebarkan. Inilah fakta bekerja magang di Jepang. Yang diberangkatkan G2G pun belum tentu pasti mendapatkan perlindungan maksimal. Para KUMI-AI, kalian harus bertanggung jawab terhadap teman-teman PMI yang kalian berangkatkan atas keselamatan dirinya di negara penempatan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.